Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Ternyata di lingkungan SMP itu, dia karena SMP negeri dia sholat di sekolahan, di musola, gini terbukti teman-teman Kristennya negor saya. Saya pikir saya nggak percaya dulu karena itu omongan orang. Abangnya lihat sendiri di rumah dia gelar pakai apa sajadahnya tuh ulos, kita kan Batak, di videoin ke saya kerja dia sholat. Saya pikir ini bercanda kali. Saya bawa pendeta, yang pendeta ini dari Islam ke Kristen. Ternyata bener dia apa semua. Saya kan stres jadinya sampai sekarang. Saya nggak ngerti kayak gimana caranya menghadapi ini. Saya udah sampai ke psikolog, saya bawa anak saya, katanya nggak gila, tapi kok kayak gini. Laki-laki atau perempuan anaknya? Laki-laki, 14 tahun. Sekarang aja dia lagi pergi, nggak tahu kemana, ke masjid kah kemana, saya cariin nggak ketemu. Saya nggak ngerti lagi, saya udah kayak, kok Tuhan gini banget sih. Kehidupan saya kayak gini banget, padahal saya nggak pernah macam-macam dalam hidup dari kecil sampai sekarang. Saya nggak ngerti lagi. Silakan Bu. Saya boleh tanya? Oh ya, Gimana silakan. saya pusing dengan anak saya yang otaknya Islam terus gimana ya? Nggak ngerti, saya bingung. Maksudnya bagaimana Bu? Dia dari tahun kemarin, dia semenjak SMP udah terbukti dia sholat segala macam. Saya pindahin sekolah Kristen masih kayak gitu, udah setahun nih. Saya nggak ngerti caranya. Udah saya sabar, udah bawa ke pendeta segala macam, saya udah berdoa, Tuhan kok belum dijawab. Saya nggak ngerti ya kenapa ya. Lingkungannya, teman-temannya banyak yang begitu atau gimana? Justru itu dulu waktu SD nggak begitu, dia orangnya introvert. Pas SMP saya pikir ya, saya kan bekerja suami istri, saya pikir nyaman seperti abangnya tahu dia agama Kristen. Dia ternyata di lingkungan SMP itu, dia karena SMP negeri dia sholat di sekolahan, di musola, gini terbukti teman-teman Kristennya negor saya. Saya pikir saya nggak percaya dulu karena itu omongan orang. Abangnya lihat sendiri di rumah dia gelar pakai apa sajadahnya tuh ulos, kita kan Batak, di videoin ke saya kerja dia sholat. Saya pikir ini bercanda kali. Saya bawa pendeta, yang pendeta ini dari Islam ke Kristen. Ternyata bener dia apa semua. Saya kan stres jadinya sampai sekarang. Saya nggak ngerti kayak gimana caranya menghadapi ini. Saya udah sampai ke psikolog, saya bawa anak saya, katanya nggak gila, tapi kok kayak gini. Laki-laki atau perempuan anaknya? Laki-laki, 14 tahun. Sekarang aja dia lagi pergi, nggak tahu kemana, ke masjid kah kemana, saya cariin nggak ketemu. Saya nggak ngerti lagi, saya udah kayak, kok Tuhan gini banget sih. Kehidupan saya kayak gini banget, padahal saya nggak pernah macam-macam dalam hidup dari kecil sampai sekarang. Saya nggak ngerti lagi. Pesan saya adalah coba pelan-pelan disampaikan sama anaknya, jangan berhenti. Saya tahu dia pasti terpengaruh dengan lingkungannya. Ada orang-orang yang membuat dia nyaman dalam keadaan yang seperti itu. Mungkin bisa saja kurang kontrol dari orang tua yang pada akhirnya membuat anak itu terjerumus pada hal seperti itu, atau juga mereka tidak menekankan nilai-nilai kekristenan sama anak itu. Jadi kita pun harus mengevaluasi diri. Kita ajarin nggak dia nilai-nilai Kristen? Kita kasih tahu nggak dia mengapa harus pilih Tuhan? Kita kasih tahu nggak kepada dia apa keunikan Kristus? Kita kasih tahu nggak dia kenapa kamu harus percaya Tuhan? Jadi ketika dia menyimpang dan menyeleweng, kita harus perlu melihat ke diri kita sendiri.
Kenapa anak itu jadi begitu? Apakah memang lingkungannya yang demikian atau bagaimana? Ya, jadi lihatlah hal itu sebagai sebuah batu loncatan untuk mengevaluasi kembali. Jadi kalau dia sudah terlanjur, tapi gimana udah terlanjur begitu gitu ya, itu anak masih 14 tahun, masih labil-labilnya. Saya pernah juga di posisi itu. Tapi ini luar biasa, 1 tahun ini dia selalu, saya 1 tahun ini saya digebukin, badan saya biru, terus udah gitu dia selalu kafir kafir, Alkitab kami dibakar pernah, saya sampai aduh saya nggak kuat, ibu pendeta bawa kemana ini saya bilang gitu, nggak kuat saya kayak gini. Kalau bapaknya udah buang aja, dia buang ke laut ke sana kemana, bapaknya selalu kayak gitu. Saya tuh kayak kayak yang serba salah di sini sebenarnya. Kalau saya kayaknya nggak, kayak saya bilang nggak kuat saya kayak gini, saya bilang. Ya. Kalau boleh dia didoakan aja sama Tuhan atau didoakan sama pendeta atau minta pelepasan ya, biar kuasa-kuasa gelap yang kan Anda melihat ya, mungkin Anda sudah tahu dia dengan mengganti imannya begitu, atau mungkin belajar iman yang Anda maksud, dia menjadi kasar, tidak ada kasih dalam hidupnya, dia menjadi frontal, bahkan orang tuanya diperlakukan dengan tidak wajar. Itu buah-buah pengajaran setan. Jadi Anda tahu bahwa itu adalah setan. Dia sedang dibawa kuasa setan dengan belajar pengajaran yang dari hal-hal itu. Memang iya Jadi sih, iya emang, waktu kejadian ini dia kok kayak orang kayak kesurupan gitu ya. Dia kadang-kadang orang lagi, waktu jam kemarin itu kan bulan puasa. Loh kok dia tiba-tiba kabur dari pintu belakang, dia pergi ke musola, dia bilang udah sholat. Ketawa lagi udah kayak apa, saya pikir ya anak kenapa? Kok kayak gitu? Saya udah psikolog semua udah saya bawa, nggak ada gilanya, saya sampai pusing kenapa ini anak. Saran saya itu hanya bisa mendoakan dia. Jadi doakan dia dengan sungguh-sungguh, lalu ajarkan hal-hal yang baik. Nanti di dalam kelabilannya dia sendiri akan mengerti. Karena begini, hanya Tuhan di dalam rohnya dia akan memberi dia pengertian. Tapi jangan lupa, kita juga harus turut andil di dalam. Karena Roh Kudus itu memakai kita untuk menyadarkan itu anak. Tapi jangan diperlakukan dengan kasar, jangan diperlakukan dengan tidak baik, karena dengan begitu si anak itu nanti malah lebih frontal. Tapi berbelas kasih lah sama anak itu, karena dia jadi brutal, dia jadi liar begitu. Itu karena memang dia mengikuti pengajaran yang tidak seharusnya dia ikuti. Dan dalam hal itulah Anda harus berbelas kasih sama dia. Itu ya. Doakan selalu ya Bu ya. Doa orang benar, Rasul Yakobus berkata, doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Ya, jadi jangan lupa berdoa. Atau itu bisa saja cara Tuhan untuk membuat ibu semakin dekat dengan Tuhan. Atau mungkin itu bisa teguran Tuhan untuk membuat ibu semakin mengajarkan nilai-nilai kekristenan kepada keluarga dan anak kita. Tuhan bisa lakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi tetap doakan yang terbaik, doakan yang benar bagi keluarga dan anak-anak ya. Makasih Elia untuk supportnya untuk itu. Semangat selalu ya Bu ya, kita bantu doa ya. Nama anaknya siapa? Nama anak saya Immanuel Bintang Sihotang. Oke, Immanuel ya. Oke. Namanya sih bagus ya. Oke, gak apa-apa. Ya, semangat selalu ya. Iya. Makasih. Jangan lupa doakan selalu sama Tuhan, oke? Iya, terima kasih. Oke, keluar. Silakan Awi 1545, silakan brother. Mau tanya ini, Tuhannya Kristen berapa, saya Islam? Oke, Allah kami Esa. Esa berarti maksudnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak, Tuhan perutuhnya, Tuhan satu. Siapa? Ya Tuhan kami adalah Yesus. Bukan Bapak. Ya, Bapak itu kan sumbernya Yesus. Bukan Bapak, bukan firman berarti. Yesus kan firman. Berarti yang Tuhan adalah firman. Matius 28 ayat 17. Arti Tuhan itu kan penguasa. Maka
Bapa itu memberikan kepenguasaannya yang tidak kelihatan itu kepada putranya secara kelihatan bagi dunia. Itu Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dia adalah penguasa sorga dan bumi, yang artinya ia adalah Tuhan atas sorga dan bumi. Jadi Tuhan itu artinya penguasa. Jadi kalau firman itu penguasa, itu karena Bapa dan juga rohnya Bapa adalah penguasa. Tapi dinyatakannya melalui siapa? Melalui Putra, yaitu Sang Firman. Berarti Tuhannya Yesus ya. Betul, Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Ya, jadi dalam iman kekristenan itu, brother, Allah dan Tuhan itu dibedakan. Allah itu kan generic name yang merujuk kepada hakikatnya atau gelarnya sebagai sesembahan. Sama seperti kita manusia. Gelar saya manusia, gelarnya saya itu pelajar. Nama saya Elia, misalnya gitu. Nah, Yesus itu hakikatnya adalah Allah, kemudian juga gelarnya adalah Tuhan, dan namanya adalah Yesus. Gitu. Berarti di saat apa, kayaknya di Alkitab Yesus pernah dikasih kuasa apa, berarti Bapa lebih kuat ya? Lebih kuasa. Bukan masalah lebih kuat, lebih berkuasa. Dalam Ibrani 1 ayat 8, Bapa itu memanggil Yesus sebagai Allah loh. Tahtamu ya Allah. Itu Sang Bapa berkata kepada Yesus. Karena Allah itu tidak pernah didefinisikan seperti, mohon maaf, iman kamu sebagai orang Muslim. Enggak pernah. Karena definisi Allah bagi kami, orang Kristen dan Yahudi, itu berbeda. Meskipun Yahudi itu tidak menerima kebagaimanaan Allah yang esa, yang dijabarkan melalui Tritunggal. Nah, Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Allah dengan mengatakan anak Allah. Makanya orang Yahudi berusaha mau salibkan dia, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah dan mengakui dirinya adalah Allah. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 8 ayat 22. Gitu. Di ayat Yohanes 12 ayat 28, pokoknya Bapakku lebih hebat dari aku. Nggak ada lebih Bapa lebih besar daripada aku, karena yang menjadi manusia itu bukan Bapa. Yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Makanya Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Dalam Filipi 2 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia melakukan kenosis, dia mengosongkan dirinya. Jadi, mengapa Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku? Karena yang menjadi manusia, yang merendahkan dirinya menjadi manusia, itu bukan sang sumber, tetapi sang putra, yaitu firman-Nya Bapa sendiri. Akal budinya Bapa sendiri yang menjadi manusia, bukan Bapa yang jadi manusia, tetapi idenya sendiri, logosnya sendiri. Makanya disebut sebagai anak. Berarti Bapa dan Yesus ini sosok berbeda ya? Ya, bisa dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan. Sama seperti kamu, tubuh dan pikiranmu itu beda, tapi nggak bisa dipisah. Itu satu kesatuan sebagai manusia yang esa. Tubuhmu, Yesus firmanmu, pernah berdoa, berarti itu ibarat, kalau Trinita berarti ibarat tubuh berdoa ke otak kan? Oh enggak, bukan. Yesus itu berdoa kepada Bapa karena gini, dalam imanmu sebagai Islam, kamu kan percaya bahwa firman Allah itu menjadi buku. Kamu sebut Al-Quran. Nah ketika dia menjadi buku, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya dia cuma buku aja. Tapi ketika firman Allah menjadi manusia disebut Yesus, maka ketika menjadi manusia ya seperti manusia pada umumnya. Dia bisa berbicara, dia bisa berdoa. Lagi pula ketika dia berdoa, dia nggak meminta-minta kok. Dia berkomunikasi, kan doa itu komunikasi sama Allah. Jadi firman-Nya Bapa yang keluar dari Bapa datang menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ya dia berkomunikasi. Kenapa? Karena berdoa itu sifat manusia. Sama seperti sifat buku. Buku itu bisa terbakar, buku itu bisa basah. Nah,
Yesus bisa mati karena manusia bisa mati. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus, yang berdoa itu adalah kemanusiaan Kristus. Gitu. Jadi ya nggak ada masalah. Karena dia menjadi manusia yang real, beneran, bukan jadi-jadian. Bukan buat-buatan. Nama firman Elohim Allah tetap Tuhannya Yesus. Ya, Yesus adalah Tuhan. Tapi di ayat Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah Allah yang kekal satu-satunya, yaitu Allah Yesus. Ya, engkau mengenal Allah. Memang kan Allah. Allah itu ya Bapa. Iya, satu-satunya yang benar berarti. Memang itu sang Bapa. Satu-satunya berarti ya satu. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa, itu sama seperti Quranmu ketika ia bersaksi bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Karena Quranmu adalah firman Allahmu yang jadi buku, dan di dalam buku itu kamu disuruh untuk menyembah kepada Allahmu. Maka Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu menyuruh kami untuk menyembah kepada Allah Sang Bapa saja. Berarti, iya Bapa Tuhannya. Apa gimana ini? Berarti sama aja satu. Oh bukan, kami disuruh. Tuhan, gitu. Kamu mungkin nggak mengenal, kalau kamu menolak Quran, berarti kamu menolak Allah nggak? Mungkin nggak kamu mengenal Allah tanpa Quran? Kalau kamu menolak Al-Quran, berarti kamu menolak Allah nggak? Kalau saya menolak Al-Quran, berarti saya menolak Allah. Iya, kamu tolak nggak Allah? Kalau kamu nggak terima Islam itu Al-Quran, harus percaya Nabi Muhammad, Al-Quran berarti. enggak, saya tanya percaya. Al-Quran. Kalau kamu menolak Al-Quran, berarti kamu menolak Allah nggak? Karena kan kamu kenal Allahmu dari Quranmu. Enggak, saya percaya Al-Quran itu firman dari Allah gitu. Ya udah, berarti tanpa Al-Quran kamu nggak bisa kenal Allah kan? Bisa tentu. Dari mana kamu bisa kenal Allah tanpa Al-Quran? Nabi-nabi sebelumnya juga nyembahnya kayaknya satu Tuhan. Oke, nabi-nabi, oke. Berarti Islam tanpa bukan kitab-kitab Allah itu bukan ada dari zaman Nabi Muhammad, tapi enggak, maksud saya gini. ajarannya. Yang saya tanya itu iman Islammu, jangan bawa Yahudi dan Kristen. Mereka tidak mengenal kalian. Yang saya tanya iman Islammu itu, mungkin nggak kamu mengenal Allahmu tanpa Al-Quranmu? Kamu nggak mungkin kenal. Karena perintah-perintah Allahmu kamu kenal dalam Quranmu. Maka kami pun nggak mungkin mengenal Bapa tanpa Yesus yang adalah firman-Nya Bapa yang jadi manusia. Bedanya di imanmu, Yahudi dan Kristen. Sama. Iya. Sama. Tapi saya sering lihat video Yahudi diludahi di Google juga. Yahudi Ya gak itu percaya. itu Yahudi yang mana dulu? Enggak, di Muridnya Google Yesus, kebanyakan Yohanes itu. Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan, apalagi Mesias. Oh enggak, datanya tuh enggak ada. Yang di Israel sekarang itu Yahudi apa? Yahudi murni atau diaspora? Yahudi rabinik, Yahudi rombongan Akiva, Kebanyakan atau tidak apa? percaya, bukan? Iya, yang kamu maksud tuh Yahudi apa? Yahudi itu banyak. Murid Yesus sendiri, Yohanes, Iya, tapi dan saya lain-lain. lihat, Itu orang saya Yahudi. lihat Yahudi itu tidak percaya konsep Trinitas. Ya kalau kamu, ya memang mereka nggak percaya Trinitas, tapi itu Yahudi yang mana dulu? Yahudi Mesianik itu percaya Trinitas. Yahudi Mesianik itu percaya Yesus. Murid Yesus tuh Yahudi semua. 70 murid itu dari Yahudi Iya, semua. betul. Iya, maksudnya kenapa sekarang Yahudi tidak percaya? Lebih Ya nggak banyak. masalah, sama seperti di Arab. Di Islam itu lahir di Arab, tetapi nggak semua orang Arab itu Islam. Nah, betul, tapi kebanyakan Islam. Iya. Ya, berarti maksudnya Yesus Kita nggak bicara jumlah, bro, karena kalau jumlah itu nggak esensial. Kita berbicara mengenai realitanya. Ada Yahudi yang Kristen. Bukan berarti karena jumlah itu memengaruhi esensi, enggak. Esensi yang memengaruhi jumlah, bukan jumlah yang memengaruhi esensi. Kamu jangan sesat berpikir di situ. Kamu belajar filosofi, biar kamu ngerti cara berpikir yang benar. Enggak, saya sering lihat Yahudi yang ada di Indonesia atau apa, sosok Mesiasnya aja Kristen, Yesus itu beda. Dari keturunannya, dari ininya. Ya memang beda. Karena dan Yahudi sendiri, bukan Yahudi Mesianik ya. Yahudi Rabbinik sendiri mereka kebingungan. Yesaya 53 itu diberikan kepada siapa kalau bukan Yesus?
Kan mereka nggak bisa jawab itu sampai sekarang. Mereka nggak bisa jawab siapa Mesias yang dipaku di kayu salib. Mereka nggak bisa jawab itu. Karena Mesias itu harus dipaku, itu nubuatan Yesaya dan Daud. Siapa Mesias yang mengucapkan Eli Eli lama sabachthani? Itu Yahudi nggak bisa buktikan. Siapa Mesias yang harus lahir di kandang domba? Mereka nggak bisa buktikan itu siapa. Sampai sekarang makanya mereka cari-cari. Dan mereka nggak akan nemu itu. Beda ya Mesias Beda. Yahudi sama Yesus beda. Yesus adalah Mesias bagi dunia. Tapi karena Yahudi itu berharapnya Mesias yang apa? Yahudi itu kan maunya Mesias yang bawa pedang. Sedangkan Yesus itu bukan Mesias yang bawa pedang. Gitu ya. Oke, saya Dari lanjut. keturunannya juga kayaknya salah soalnya Mesias Yahudi. Silakan Dojoto. Shalom. Selamat malam. Shalom, Kak. Ya, silakan brother, mau tanya apa? Ini kita kan pernah baca di Alkitab itu kan ada malaikat huruf M huruf besar, ada huruf kecil. Ya, Itu menandakan M besar itu menandakan siapa itu? itu Memra Ha Elohim, Hadafar. Itu adalah Kristofani. Dalam iman Kristen itu dipandang sebagai Yesus sebelum jadi manusia. Mal'ah Adonai. Oh, Malah jadi itu Yahweh. Yesus yang berbentuk malaikat gitu. Kristofani. Kristofani itu adalah Kristofani dari kata Yunani Kristos dan Phanero. Kristus itu artinya Kristus, Mesias. Phanero itu penampakan. Jadi penampakan Kristus sebelum jadi manusia. Kalau inkarnasi kan benar-benar menjadi manusia. Terus yang dilihat Musa itu yang dia berwujud api itu ya? Ya. Ya itu firman. Oh, wujudnya jadi, tapi dia berwujud api gitu ya? Ya, Theophany. Kristofani. Terus yang dia berwujud Apapun wujudnya, mau di ayu, perjanjian lama, mau api kayak tiang awan, kayak manusia, kayak api, itu prainkarnasi. Itu adalah Theophany, Phanero, penampakan. Mau jadi kayak malaikat, mau apa kayak yang ditemui Hagar itu kan malah. Berarti Yesus ini sudah ada dia sejak zaman apa itu ya? Kekekalan dia ada. Makanya Tuhan Yesus kan berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Oh, pantasan si Musa pernah tanya gini ya, siapa namamu katanya, tapi belum diberitahukannya ya. Dia sudah, Allah itu nggak punya nama. Iyalah, berarti Tuhan itu Gimana? nggak pernah kasih tahu namanya sama Musa. iyalah kan pernah Ketika Musa bertanya siapa namanya, Tuhan jawab Iya. apa? Aku adalah aku katanya kan. Udah, akulah aku. Berarti, tapi setelah di perjanjian baru diberitahu namanya itu ya. Nama apa? Yesus itu nama Allah ya kan? Yesus itu bukan nama Allah. Yesus itu nama inkarnasi firman. Karena Yesus itu berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Yod He Vav He dan Yasha. Yasha itu artinya keselamatan atau menyelamatkan. Jadi arti nama Yeshua atau Yehoshua artinya adalah Allah menyelamatkan. Bukan itu nama Allah. Yesus itu nama inkarnasinya, firman yang jadi manusia. Jadi firman itu Allah juga kan? Ya Allah, karena kan di dalam Allah. Oh. Iyalah, gitu aja lah dulu, Kak. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi gitu ya. Silakan Albert Salampi. Shalom. Selamat malam. Oh nggak ada ya. Silakan Afrian Syah. Tap-tap layar ya teman-teman ya. Biar dia kuat minimal 100k. Silakan Afrian Syah.
Kak, disuruh kamu jawab. Kak. Mau tanya apa? Oke. Bingung firman berfirman. Nah ini orang Indonesia tuh akan kebingungan, apalagi orang Arab itu akan kebingungan. Kenapa? Yesus itu firman dalam pengertian logos. Logos itu artinya ilmu. Nah ketika Yesus berkata-kata, kata-kata Yesus juga disebut itu firman. Tetapi firman di sana bahasa Yunaninya adalah rema. Firman itu ada 3 dalam bahasa Yunani. Logos adalah akal budi, kata-kata adalah rema, graphe adalah tulisan. Nah, Yesus itu bukan kata-kata. Yesus itu adalah akal budi, ilmunya Bapa. Makanya dikatakan logos, bukan remata atau graphe. Gitu. Ya pasti bingung ya karena kalian belajarnya dari bahasa Indonesianya. Kalau belajar ke bahasa Yunaninya pasti nggak bingung kalian, nggak bakal bingung karena jelas di sana. Ya silakan Christian. Ya, selalu malam. Ya Jadi malam. ya, ini saya mau tanya, ada yang bertanya, yang mereka cuma percaya Tuhan, tapi mereka nggak percaya nama Allah. Mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya. Memang Allah itu tidak bernama, Pak. Kalau Allah itu bernama, siapa yang menamai dia? Nama itu pemberian kan. Jadi mereka cuma percaya Tuhan Yesus, tapi Allahnya mereka nggak percaya. Oh, Bapak mereka nggak percaya. Iya, Allah, cuma nama Allahnya aja. Nama Allahnya aja maksudnya? Apa sih? Maksudnya Nggak ngerti. gini, maksudnya begini, mereka percaya Tuhan Yesus, tapi nama Allah mereka nggak percaya. Memang nama Allah itu nggak ada, Pak. Nama Allah itu nggak ada, Pak. Nggak ada tuh, nama Allah tuh nggak ada. Oh iya. Jadi nggak salah dia percaya Yesus, nggak percaya nama Allah itu nggak apa-apa. Nama Allah nggak ada. Oh nggak apa-apa. Iya. Tapi mereka kalau Trinitas itu mereka anggap salah. Oh, Mereka bilang Trinitas itu konsep manusia. itu mungkin Cuma pengajaran kita- sesat. Namanya Sabellian atau Ones Sabellian, ya. Mirip-mirip orang Arian juga yang ditentang oleh Athanasius dalam konsili tahun 325. Ya, jadi ya itu ajaran sesat, Pak. Jadi nggak usah diikuti. Ya, namanya Ones Sabellianism atau mungkin Unitarian. Ya, tapi mereka mengakui Yesus tapi tidak mengakui Allah Bapa, itu fixnya itu pasti itu adalah Sabellian. Karena kalau saya katakan itu Unitarian itu menyangkali keilahian Kristus, tetapi hanya memusatkan orientasi penyembahan kepada Bapa tanpa mengakui eksistensi firman Bapa dan Roh Bapa. Tapi kalau yang Bapak sebutkan itu pasti Sabellianism, Ones ya, gitu. Itu ajaran sesat, jangan diikuti, Pak. Iya, makasih Elia. Oke, ya. Lanjut ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Pak? Yesus dan Isa itu beda ya? Iya, beda. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih dalam iman lain itu beda. Bedanya di mana? Semua hal bedanya. Dari tempat kelahirannya, kemudian orang tuanya, apa yang dia lakukan, kisah hidupnya, itu semuanya berbeda. Kalau umat Islam menyebutnya Nabi Isa, kalau Kristiani Yesus, kalau Kristen Arab Yesus Al-Masih. Berarti satu, Enggak. Yang Isa Al-Masih di dalam Islam itu bukan Yesusnya kami. Karena Isa Al-Masih di dalam enggak. Kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kamu bisa membuktikan jalur silsilahnya orang tuanya Kristus? Isa?
Tidak bisa. Ya, karena memang tidak bisa. Bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena memang kalian sendiri tidak punya literatur. Makanya Maryam itu disebut sebagai Maryam saudara Harun. Padahal Bunda Maria itu bukan saudara Harun, karena Maria itu anaknya Eliakim dan juga Santa Ana yang dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi seperti Harun dan Musa. Jadi ibunya saja sudah berbeda, jadi nggak bisa dikatakan sama gitu. Oh, jadi berbeda ya. Maryam sama Maria beda. Beda, Maryam itu beda dengan Maryam. Maria ibu Yesus itu berbeda dengan Maryamnya Siti Maryam dalam Halo. ya, Oh, beda ya. Maryam sama Maria beda. beda-beda. Pasti beda. Memang agama itu memang berbeda-beda ya. Pendapat agama itu misalnya Kristiani sama pendapat Islam kan berbeda. Ya, tetapi ini bukan tentang pendapat, brother. Ini tentang data sejarah. Iya, paham. Itu tentang data sejarah bisa dibuktikan atau tidak. Gitu, literaturnya kuat atau tidak. Fakta historisnya bagaimana gitu loh. Dan memang keunggulan kekristenan itu, argumentasi iman dan dogma dalam Kristen itu didukung oleh data sejarah yang kuat. Gitu. Jadi nggak bakal bisa diserang orang, dipelintirin gimana-gimana gitu. Kalau hanya based on asumsi ya mungkin bisa, tetapi tidak akan bisa menyalahi atau membantah apa yang sudah kekristenan bangun sejak purbakala. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Halo Kak. Ya. Ya, selamat malam Kak. Sebelumnya saya mau bertanya ya Kak. Ya, itu kan judulnya Yesus dan Nabi Isa alaihissalam ya Kak ya. Itu sama atau beda ya Kak? Beda. Menurut Kakak beda. Yap, beda. Kalau tapi saya pernah lihat tuh Kak, ada gereja yang menggunakan nama Isa Al-Masih tuh Kak. Isa Al-Masih kan bukan Isa As-Salam. Iya. Iya, maksudnya di kita juga Isa Al-Masih sih Kak. Maksudnya kalau alaihissalam itu kan gelar ya buat Nabi Isa sendiri begitu Kak. Oke. Ya kalau Isanya dari kitab suci kamu dengan Isa di dalam kitab kami itu pasti beda. Karena sejarahnya beda semua. Orang tuanya pun beda, sukunya pun beda. Apa yang dilakukan pun beda. Kalau kami punya data sejarahnya, kalau kalian sepertinya tidak punya. Dan saya percaya pun memang tidak punya untuk membantah apa yang kami punya. Misalnya ya, saya contohkan satu hal. Ibunya Isa As-Salam di iman kamu itu dari suku apa? Nah, itu pun tidak dijelaskan dari suku apa. Kalau di Kristen tuh jelas, dia dari Yehuda. Karena dia anaknya Eliakim dan Ana. Ya. Lalu Maryam itu kan saudaranya Harun. Maria itu bukan saudara Harun. Jadi kalau misalnya itu disama-samakan, itu sedang melucuti ajarannya sendiri. Misalnya kalau kamu paksakan bahwa, oh Yesusnya kalian itu adalah Isanya kami, maka kamu sebenarnya sedang mempermalukan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu nggak punya data sejarah yang mendukung asumsi kamu itu. Kamu tidak bisa buktikan bahwa asumsi kamu itu benar. Atau kamu punya? Iya sih Kak, maksudnya saya cuman menanyakan aja gitu, kenapa di Maksudnya kenapa kok saya pernah lihat gitu gerejanya
gereja Isa Al-Masih. Nah, Isa itu siapa Kak kalau di ajaran Kristen kalau Isa bukan Yesus Al-Masih yang gitu di Kak? sana adalah Isa Al-Masih yang di Alkitab, bukan yang di kitabnya kamu. Isa Al-Masih itu kan nama Sirianya dari Yesus. Nama Yunaninya Yesus itu Yesu, tambah sufiks S, menunjukkan dia maskulin. Lalu ada Isa, itu Syria Timur. Iso, itu Syria Barat. Yeshua Hamashiach, itu orang orang Arab. Ya, jadi itu hanyalah nama ponetik. Tetapi yang di dalam kitab sucinya kamu, Isa yang di sana bukan Isa yang dalam Alkitab kami. Karena nggak sama. Misalnya namamu Joko. Joko yang di Surabaya dengan Joko yang di Medan tuh nggak sama. Meskipun namanya sama. Kenapa nggak sama? Karena historinya berbeda. Joko yang di Surabaya kuliahnya di kampus A. Joko yang di Medan tidak kuliah, gitu loh. Ya. Joko yang di Surabaya orang Jawa. Joko yang di Medan tuh orang Eropa. Namanya sama-sama Joko, tapi tokohnya berbeda. Pribadinya Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan video diskusi agama bersama dengan apologet Kristen Elia Miron. Dari diskusi ini kita melihat bahwa ada seorang ibu yang begitu sedih dan menangis terseduh-seduh karena melihat anaknya mengubah kepercayaan ataupun keyakinannya kepada keyakinan yang lain ataupun menjadi seorang mualaf. Ibu ini memiliki suatu iman, kepercayaan yang tinggi, yang dalam kepada Tuhan Yesus dan meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada keselamatan, sehingga ketika dia melihat anaknya mengubah keyakinannya, dia begitu terpukul, dia begitu sedih oleh karena anaknya tidak memiliki suatu kesempatan untuk boleh percaya kepada Tuhan. Karena itu teman-teman, berhati-hatilah di dalam memilih akan kepercayaan ataupun keimananmu. Pelajari dan perdalamlah kekristenan, bacalah firman Tuhan dengan baik agar engkau dapat memahami bahwa sesungguhnya hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang percaya. Sebab demikian dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Karena itu tetaplah kuat imanmu, teguh kepercayaanmu, dan teruslah bertumbuh agar imanmu dan hidupmu boleh setia di dalam Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.